Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Periode pengusulan Pancasila. Lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang dan diketuai oleh Dr. Rajiman Mediodiningrat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selain itu, Soekarno juga menawarkan trisila yang berisi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. 1 Juni selalu dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Dan kemudian dibentuklah panitia kecil 8 orang yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, menyebabkan semua daerah bekas penduduk Jepang beralih kepada wilayah perwakilan sekutu, termasuk Indonesia. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. Para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila diawali dibentuknya PPKI atas usulan Jepang. Pada saat itu, Jepang mengalami kekalahan perang. PPKI dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya, yaitu Muhammad Hatta. Namun, ada gejolak antara golongan muda dan golongan tua. Dari golongan muda sangat ingin agar proklamasi dipercepat, namun dari golongan tua tidak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Setelah berunding, akhirnya dicetuskan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks tersebut didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Dengan demikian, teks proklamasi disusun oleh 2 tokoh proklamator, maka disebut juga Dwi Tunggal. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa kita adalah Pancasila, yang di dalamnya termuat semua nilai-nilai moral, tradisi, religi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang normatif diterapkan di pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Faktor-faktor pendukung adanya identitas bangsa Indonesia, diantaranya ada faktor objektif, yaitu geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian, faktor subjektif, yaitu faktor histori, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama sehingga sejarah mencatat kejayaan. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya
kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan Von Sewell bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, dan setiap aktivitas perbuatan individu di Indonesia berpedomankan kepada Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian luhur? Terus, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai perjanjian luhur? Simak video berikutnya. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu, dan banyak pembahasan. Alasan Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur, yaitu karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, dan keragaman budaya bangsa Indonesia yang mengangkat bahwa Pancasila sebagai perjanjian. Sumber histori Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila memang sudah terdapat di dalam ketiga aspek tersebut. Misalnya, sila ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam. Tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai dari Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, serta keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Salah satu nilai yang dapat ditemukan pada masyarakat Indonesia yaitu gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong yang berupa saling membantu antar tetangga ataupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Salah satunya pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai pada sila keempat yaitu kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang memiliki pola kehidupan bersatu dan berdemokratis dan sangat dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan seperti ini yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Sekian dari kami, terima kasih.